Buat teman-teman yang sudah terlanjur kena poin pelanggaran, haruskah teman-teman membuka toko baru? Ini pertanyaan yang mungkin aneh juga ya. Udah tahu toko bermasalah, bukannya diperbaiki, malah niat untuk membuka toko baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mubnijilan. Kali ini gua masih bahas soal kebijakan terbaru di Lazada, dimana pertanyaan masih banyak yang masuk ya ke video sebelumnya, dan mungkin sebagian udah gua jawab dan ada juga yang mungkin belum gua jawab. Dan di sini mungkin sebenarnya sih gua udah mau udah gak mau up lagi soal ini, karena mungkin teman-teman juga udah pada paham ya. Namun karena ada update terbaru atau ada notif penting dari si Lazada soal ini, maka saya akan buat video kembali untuk menyampaikan. Dan ini sesuatu yang mungkin teman-teman belum baca ya, karena mungkin di semua seller center itu pasti ada notif soal kebijakan terbaru dari si Lazada. Oke, apa sih notif yang tersebut yang mungkin gua anggap penting dan teman-teman juga harus tahu gitu kan. Masih soal kebijakan Lazada, dan mungkin di sini teman-teman sudah ada yang kena poin pelanggaran, bahkan sudah ada yang dihapus tokonya. Jadi ini balik lagi mungkin ada kesalahan juga dari kita. Dan yang perlu gue sampaikan, kenapa sih teman-teman ini bisa kena poin pelanggaran? Pada dasarnya Lazada ini ingin mempunyai seller-seller yang emang berniat untuk berjualan di Lazada, dan poin ini sudah jelas akan diberikan untuk seller-seller yang seperti ini. Salah satunya penyebab kenapa teman-teman ini bisa diberikan poin pelanggaran, yaitu karena seringnya membatalkan pesanan secara sepihak. Itu satu ya. Yang kedua yaitu teman-teman sering atau pernah mengarahkan si customer untuk berbelanja lewat media lain, seperti contoh mengarahkan ke WhatsApp atau kemana, itu juga bisa menjadikan pelanggaran untuk teman-teman. Dan yang terakhir adalah teman-teman selalu mengabaikan soal pemenuhan pesanan, yaitu teman-teman tidak memenuhi pesanan seperti kirim paket selalu terlambat atau bahkan sampai batal otomatis. Jadi dari tiga yang tadi ini adalah penyebab teman-teman bisa kena pelanggaran, dan mungkin masih banyak hal lain ya. Dan untuk hal lainnya yaitu ada pelanggaran soal kebijakan akun penjual. Jadi contohnya teman-teman ini menduplikat toko dengan dokumen yang sama ya. Dan selanjutnya juga ada di kebijakan konten dan katalog, yaitu teman-teman bisa kayak menduplikasi produk. Juga teman-teman juga bisa salah memasukkan kategori produk, misalkan produknya apa, kategorinya apa. Dan juga teman-teman ini juga tidak mengisi atribut, dan banyak lagi lah ini mengenai kebijakan konten dan katalog ya. Dan selanjutnya yaitu tadi soal pemenuhan pesanan, masih masuk di kategori yang sama ya. Jadi teman-teman selalu melalaikan pengiriman. Jadi hari ini ada pesanan masuk, udah di RTS tapi gak dikirim. Apalagi kalau sampai terjadi pembatalan otomatis oleh si Lazada, ini sangat berbahaya banget. Sudah jelas ini akan menerima teguran atau pelanggaran dari si Lazada, mulai dari mungkin dari 6 poin sampai 8, 10, 12 atau sampai 46. Ini sudah sangat batal banget. Nah, buat teman-teman yang sudah terlanjur kena poin pelanggaran, haruskah teman-teman membuka toko baru? Ini pertanyaan yang mungkin aneh juga ya. Udah tahu toko bermasalah, bukannya diperbaiki, malah niat untuk membuka toko baru dengan tujuan untuk mendapatkan traffic baru dan performa baru. Dan ini menurut saya juga janganlah, lebih baik kita perbaiki aja toko yang ada, kita maksimalkan performanya dengan memanfaatkan fitur-fitur yang sudah disediakan di Lazada. Mungkin ada dari teman-teman yang mindsetnya, toko gua ini udah kena poin pelanggaran nih, kalau gua perbaiki ini kan perlu proses juga, mungkin bingung ini kesalahannya di mana, sampai mempunyai mindset untuk membuat toko baru. Dan perlu teman-teman ketahui,
untuk saat ini kalau teman-teman punya toko baru ini sangat susah untuk naiknya. Kenapa? Karena mungkin kalau kemarin-kemarin ya teman-teman juga merasain ya, untuk seller-seller baru ini sangat dimanja, cepat naiknya, trafficnya tinggi dibanding seller-seller lama. Dan ini sudah kejadian di beberapa bulan ke belakang kemarin. Seller lama ini udah pada ngeluh, kok seller lama ini trafficnya susah, penjualnya menurun ketimbang toko baru. Trafficnya bagus, penjualannya bagus, dan saat itu juga mungkin seller-seller lama juga terpengaruh dan membuka toko-toko baru. Ini sebenarnya dibakar Batman juga dari Cilajada ya. Pertamanya ketika membuat toko baru, trafficnya bagus, yang seller-seller lama trafficnya pada turun, timbullah dari seller lama ini untuk membuat toko baru, sampai akhirnya mereka ternak toko. Bahkan ada yang menggunakan dengan dokumen yang sama. Ini kan kalau pada akhirnya harus jadi pelanggaran, ya bingung lah, susah jelasin untuk masalah ini. Namun teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, saran dari saya, lebih baik teman-teman kalau sudah punya poin pelanggaran, mas 12 atau berapa itu, cobalah lebih baik perbaiki aja dan maksimalkan dengan fitur-fitur yang ada untuk maksimalkan performa toko teman-teman, ketimbang teman-teman membuat toko baru yang mungkin agak sedikit susah untuk naik untuk saat ini ya. Ini cuma saran saja dan bocoran penting juga buat teman-teman. Oke, selanjutnya untuk solusi, ini untuk solusi ya, yang teman-teman yang udah mempunyai toko dikenai poin pelanggaran. Jadi hindarilah untuk membuat toko baru itu atau intinya kan nanti teman-teman juga melakukan hal yang sama kan, melakukan pelanggaran yang sama dan ujungnya kena poin pelanggaran juga. Jadi capek-capek kita upload produk lagi, terus nyeting lagi, dan mungkin teman-teman harus tahu ya, penyakit setiap toko itu beda-beda, cara untuk menaikkan toko itu beda-beda. Mungkin ada yang naik toko itu dengan voucher, ada yang di flexi combo, ada dengan iklan, ada yang juga dengan flash sale. Toko itu beda-beda ya. Ini juga saya belum paham benar ya soal ini, namun yang saya rasain dan diskusi sama seller-seller lain itu selalu trade-nya itu beda-beda, tidak ada toko yang sama. Cuma mungkin ada yang mungkin teman-teman harus coba, jadi coba terus setiap ada fitur-fitur baru untuk meningkatkan performa teman-teman. Kali aja nanti ada yang cocok untuk meningkatkan penjualan. Oke, balik lagi ke soal poin pelanggaran tadi ya. Mengenai poin pelanggaran ini, tentu si Lajada ini punya alasan kenapa sampai akhirnya banyak banget toko-toko yang kena poin pelanggaran. Pada dasarnya Lajada tidak mau mempunyai seller-seller nakal pada intinya ya. Jadi mempunyai seller-seller yang tidak memenuhi pesanan, karena percuma dong, kasihan juga kan sama si customer yang udah beli. Mungkin kalau yang COD itu biasa-biasa aja, tegak aja kalau misalkan barangnya emang diperluan, pasti enak juga, dan ujungnya menganggap Lajada toko yang sangat jelek. Itu satu ya. Dan mungkin juga ada yang pembayarannya non COD. Kalau kan teman-teman tidak mengirim pesanan atau sampai batal, tentu juga akan membuat kesan si Lajada ini jelek, seller-sellernya pada nakal dan sebagainya. Dan hal inilah yang membuat si Lajada semakin gencar-gencarnya memberikan pelanggaran-pelanggaran kepada seller, supaya seller-seller ini tetap patuh dan bisa menjaga nama baik si Lajada. Karena kan kasus kemarin juga banyak banget ya, jadi trafficnya turun, keseluruhan marketplace itu turun banget di Lajada. Karena mungkin sekarang si Lajada udah mulai makin berpikir ada yang salah dari sistemnya, sehingga customer itu pada pindah ke toko sebelah atau ke marketplace sebelah. Oke, teman-teman, sedikit lagi tambahan ya. Jadi buat teman-teman, hindari poin-poin pelanggaran, dan yang udah terlanjur kena pelanggaran lebih baik perbaiki toko yang ada dan janganlah membuat toko baru. Kali ini kan capek-capek juga, saya buang-buang waktu juga. Tapi kalau teman-teman tetap memaksakan buka toko baru, tapi tetap hindari untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena efeknya akan sama, maka mungkin lebih parah gitu teman-teman. Oke teman-teman, soal pertanyaan teman-teman yang di video sebelumnya atau mungkin ada pertanyaan di video ini, silahkan berkomentar aja.
selama masih gue jawab, dan itu sesuai pengetahuan saya juga, dan saya tidak akan bicara sesuatu yang saya tidak tahu. Itu aja sih. Jadi terima kasih sudah support saya dan sudah subscribe channel ini. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan video-video yang saya sampaikan dan ada pencerahan untuk langkah ke depan. Oke, mungkin video soal kebijakan ini gua up sampai di sini ya, dan video berikutnya gua mau bahas soal trik-trik, soal beriklan dan promosi-promosi lainnya seperti video-video sebelumnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan like jika kalian suka dengan video ini.